Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Kembali lagi, saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman semua, agar menjadi berkat besar ya, menjadi terang dan garam bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pertobatan atau murtadnya seorang selebritas terkenal ya, anak seorang pengacara kondang ya, yaitu Ibu Salma Vina ya. Beliau di kesaksiannya kali ini menceritakan bagaimana beliau begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dikarenakan beliau diajari tentang mengasihi dan mengampuni. Dan yang lebih dalam lagi, kenapa beliau percaya kepada Tuhan Yesus? Karena beliau menyaksikan sendiri Tuhan Yesus itu hidup. Kenapa dia tahu Tuhan Yesus hidup? Karena dia mendengar sendiri Tuhan berbicara kepada dia. Dan ini sungguh heran dan dahsyat sekali kesaksiannya. Di sini dia menceritakan bagaimana keintiman beliau kepada Tuhan begitu erat, begitu dalam ya, begitu kuat. Dan inilah yang membuat kita terharu betapa imannya sudah sedemikian kuatnya sehingga beliau berkata, tidak mungkin saya meninggalkan Tuhan. Dan ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Apa sih titik terendah dari seorang Salma sehingga akhirnya dia berproses gitu? Mungkin kalau dibilang di usia yang, aku kan sekarang sudah 26 tahun ya. Kalau dibilang titik terendah dari seorang Salma itu banyak sekali. Nggak bisa dihitung lah pakai tangan gitu. Cuma mungkin yang semua orang tahu lah ya kan kurang lebih. Itu adalah pada saat aku sempat pisah kan waktu itu kan di rumah tangga. Nah itu merupakan salah satu titik terberat di hidup aku di usia yang 18 tahun waktu itu gitu. Dan akhirnya setelah melewati perjalanan itu bertemulah dengan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus gitu. Mencoba untuk mengenal siapa dan apa itu kekristenan, siapa itu Tuhan Yesus dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya kenapa masuk ke dalam fase itu sih sebenarnya bukan karena hidupku nggak tenang. Karena seperti yang balik ke awal aku bilang, justru aku lagi tenang-tenangnya dan penuh pengharapan. Tetapi di dalam hatiku yang paling dalam, yang paling bikin aku kayak coba mencari Yesus adalah karena aku tuh penasaran apa sih ini kok konsepnya tuh maafin orang terus gitu. Sementara kayak di dunia ini susah banget ya maafin manusia gitu kan, apalagi yang sudah menyakiti kita gitu. Siapapun itu, aku nggak ngomongin kasus spesifik ya, cuma maksudnya waktu itu aku tuh tertarik dan penasaran sama the idea, the concept of forgiving yang kok di sebelah ini nih, waktu itu kok di sebelah ini gampang banget, enteng sekali ngomong maafin dan pengampunan lebih ke situ sih kalau aku dulu. Jadi aku penasaran kayak kepada suka ngelihat apa ya, dulu kan zaman dulu kan reels belum ada ya kalau nggak salah, pokoknya footage gitulah tentang kayak Jesus is all about forgiving and dia menerima kamu apa adanya dan lain-lain. Maksudnya walaupun aku di dalam fase pengharapan ya waktu itu, tapi kan masih ada sisa-sisa di dalam diri aku yang kayak berubah loh, sekarang aku tuh janda misalnya kayak gitu, berubah loh, aku udah pernah nikah, orang-orang nanti gimana ngelihatnya tentang aku dan lain-lain. Sehingga pada saat pengenalan Yesus, salah satu yang paling dapat banget di aku juga adalah kayak, oh diterima lu apa adanya di sini gitu, dimaafin bahkan disuruh ngampunin orang lain, lebih ke situ sih arahnya. Pada saat itu ya pertama kali banget kayak aku kayak memutuskan untuk kayaknya aku mau kenal deh gitu kan.
mau kenal itu tuh aku tuh benar-benar nggak ada yang bimbing kan, benar-benar I don't have anyone, dan aku tidak berani meminta bimbingan siapapun yang ada di Indonesia gitu, karena waktu itu kan memang heboh-heboh banget kan kasus-kasusnya gitu, dan itu belum reda kehebohan itu, jadi aku kayak yang kayaknya tidak berhikmat kalau misalnya aku minta seseorang dari Indonesia ya misalnya untuk bantu aku dan lain-lain. Kita kan nggak pernah tahu namanya orang, balik lagi orang kan nyakitin, jahat dan lain-lain, doesn't matter mau dia dalam bentuk apa ya, pengkhotbah dan lain-lain, mereka pasti bisa nyakitin. Jadi kayak waktu itu aku nggak kepikiran apa cari pendeta di Indonesia gitu, nggak kepikiran. Jadinya aku coba bilang sama Tuhan, ibaratnya conversationnya isinya cuma gini, kayak Tuhan aku nggak tahu nih mau ketemu siapa, mau kemana, tapi kayaknya aku punya feeling deh kalau misalnya ini tuh jalan yang benar, aku bilang gitu. Aku benar-benar nggak punya siapa-siapa, jadi tolong bimbing aku sendiri for now, aku bilang gitu, kayak nggak tahu gimana caranya. Dan nanti di kemudian harinya pertemukan aku dengan orang-orang yang baik yang bisa memperkenalkan engkau itu siapa ke aku. Jadi cuma segitu aja mintanya sama Tuhan, dan ternyata sama Tuhan dikasih pelan-pelan, walaupun lama ya kan, awalnya sendiri dulu tuh, sendiri, tapi lama-kelamaan Tuhan bukain jalannya satu-satu, diketemuin dengan orang-orang yang memang tidak dari Indonesia juga, memang dari luar gitu. Dari luar negeri, ketemu sama satu pendeta dari Malaysia. Memang pada saat aku itu mau memutuskan untuk berjalan sama Tuhan, aku tuh sempat bilang gini sama Tuhan, aku bilang gini, gak apa-apa, gak usah sembuhin aku cepet-cepet dari apapun itu yang aku rasain sekarang. Karena apa? Karena aku nih jalan sama kamu tuh sendiri. Aku pengen PDKT-nya tuh taunya tuh lama. Ibaratnya kalau relationship, PDKT-nya lamaan. Karena aku nggak kenal engkau sama sekali. Pribadimu seperti apa? Bagaimana cara engkau menyayangiku, love language-nya Tuhan, aku nggak tahu. Ibaratnya kalau in relationship ya. Jadi waktu itu aku spesifik minta, lamain. Gak apa-apa, aku nggak minta Tuhan angkat lukaku cepet-cepet atau sembuhin aku cepet-cepet, enggak. Karena di proses dalam engkau memulihkan ini, aku mau tahu karaktermu seperti apa. Karena aku nggak dibantu sama siapapun. Jadi itu very personal. Sampai akhirnya I come to the conclusion bahwa aku berani bilang, ya Tuhan ini semoga nggak jumawa ya ibaratnya gitu. Ya, aku berani bilang, kalaupun orang ninggalin, siapapun itu, orang di gereja misalnya, atau dikecewain sama orang yang seiman, aku udah gak ada di fase sakit hati. Karena aku jalannya sendiri waktu itu. Because I know the God that I serve, bukan orang-orangnya. PDKT-nya lama banget. It's hard untuk orang bilang, kayak misalnya kita kenal lama, dan kamu ternyata baik. Kalau misalnya orang bilang kamu gimana-gimana kan otomatis nggak mungkin langsung aku percaya dong. Karena aku kenal kamu. Kamu, pribadinya kamu. Kita lama jalan bareng. Bertahun-tahun. Dan kalau manusia berubah, Tuhan tidak berubah. Betul. Ya dong? Kalau di PDKT manusia bisa berubah, Tuhan nggak akan pernah berubah. Gitu. Itu yang menurut aku kayak, oh ya oke. Aku ikut nih. Karena proses pemulihan itu benar-benar hati itu digonjang-ganjing banget sih berasanya. Aku gak bingung bagaimana cara menuangkannya menjadi kata-kata, tapi di fase-fase itu tuh benar-benar hati itu kayak diputer-puter. Gimana proses kamu dekatnya sampai akhirnya kamu declare dia sebagai Tuhan yang ada di hati kamu gitu? Aku bisa bilang waktu itu karena aku banyak banget conversation sama Tuhan sih. Ngobrol gitu, maksudnya kayak menceritakan apa yang aku rasakan. Ada malam-malam dimana kayak aku tuh cuma bisa bilang sama Tuhan pada saat itu kayak, ya Tuhan sakit banget loh ini.
sakit banget, nggak kuat. Tapi nggak apa-apa, jangan sembuhin dulu karena aku mau tahu karaktermu gitu. Kayak banyak banget malam-malam dan tangisan-tangisan yang isinya cuma gitu aja. Ya. Gak bener deh, gak ada kata-kata lain. Selain kayak sakit banget. Gak bisa, aku gak bisa. Gak mampu, aku gak mampu. Gitu. Sesimpel itu. Gak ada conversation aku sama Tuhan waktu itu yang kayak heboh gitu, yang kayak Tuhan gini, enggak. Aku ada di poin dimana kayak aku nggak bisa bilang apa-apa selain kayak gila ini sakit banget. Gak tahu bisa ngelewatinnya apa enggak. Gak tahu ke depannya kayak gimana. Walaupun aku penuh pengharapan, tapi pasti ada ketakutan juga di situ. Proses pemulihannya itu sih sampai ada di titik ya udah terima deh gitu. Ibaratnya sampai di titik ya udah terima Tuhan Yesus. Karena kenapa aku menerima? Karena karena sebelumnya ada pengalaman pribadi yang buat aku tuh juga kayak oh ya luar biasa ya Tuhan itu ya, ternyata memang itu Tuhan yang hidup. Dulu kan aku skeptis. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa diajak ngomong, gimana tuh caranya? Kita bisa dengar suara Tuhan, gimana tuh caranya? Emang kau bisa bicara ya? Misalnya kayak gitu, emang bisa dengar suaramu? Kan itu skeptisnya manusia kan? Dibuktiin. Nah itu yang buat kayak akhirnya aku memutuskan untuk oh ya ini benar. Karena setiap aku bertanya, Tuhan jawab dengan caranya sendiri. Oh ya udah, kayaknya baptis aja deh gitu. Itu baptis itu bukan keputusan anak usia 18 tahun yang lagi labil. Ya aku serius gitu untuk menyerahkan hidupku untuk Tuhan gitu, itu serius. Walaupun nggak banyak orang yang tahu gitu itu. Jadi ya udah, memang aku yakin dan diyakinkan. Itulah spesialnya Tuhan. Di saat aku nggak yakin, dia bisa yakinkan. Gitu. Yakin dan diyakinkan sama Tuhan, akhirnya baptis. Cara pandang kamu dulu sebelum mengenal Yesus secara pribadi dengan yang sekarang menurut kamu secara pribadi? Oh, yang berubah ya, kalau Iya. ditanya yang berubah apa sih dari seorang Salma. Dulu tuh aku tuh reaktif anaknya. Terutama sama netizen. Karena waktu itu kan yang bikin pusing cuma netizen kan, ibaratnya dengan segala celotehannya itu. Dulu aku tuh reaktif banget. Apa-apa dibales. Apa-apa tuh kayak rasanya tuh ingin menjelaskan diri kepada semua orang. Bener-bener kayak gitu, kayak tapi tipis-tipis ya, nggak yang membuka aib ya dulu tuh, ibaratnya gitu. Pengen menjelasin kayak bahwa gue nggak salah loh gitu, atau kayak kalaupun emang gue salah, tapi ada salah dua-duanya loh, dua belah pihak. Mesti gitu loh. Keinginan untuk menjelaskan diri kepada orang lain itu besar sekali. Sampai akhirnya aku ada di fase yang kayak ngapain jelasin ke orang-orang. Mereka nggak kenal aku kok seperti Tuhan kenal aku. Udahlah, biarin aja. Ngapain mengubah cara pandang paradigma manusia sama aku tuh nggak akan ada gunanya. Dan yang sekarang aku bisa lakuin apa? Ya udah, menunjukkan dari buah-buahnya, walaupun belum sempurna ya. Ini note ya, aku tidak sempurna sama sekali. Tapi aku mencoba untuk menunjukkan buah-buah roh itu yang Tuhan sudah tanamin di aku. Udah gitu aja. Sekarang aku udah gak mau menjelaskan aku gimana, kenapa Salma kayak gitu, apa yang terjadi dan lain-lainnya. Enggak. Kalau dulu aku sangat reaktif, galak banget aku dulu di IG. Bisa ngehajar semua orang gitu, barbar lah ibaratnya. Tapi sekarang aku lebih lebih berhikmat lah, maksudnya ini perlu nggak ya, kalau nggak perlu nggak usah, kecuali hal-hal yang krusial banget baru mungkin aku mau klarifikasi. Aku nggak mau dikit-dikit kayak maaf ya ini bukan pick me, maksudnya aku kayak hi guys jadi gini ceritanya, yang benar enggak lah. Aku bilang
Mau orang ngomong apa di luar sana, bagaimana orang melihatku, yang penting Tuhan gak memandang aku seperti itu. Yang penting Tuhan dan orang tua dan keluarga tidak memandang aku seperti itu. Udah selesai. Gimana cara kamu handle intimidasi itu? Karena kan kadang intimidasi itu datang ya. Kadang mengintimidasi kita kayak kamu nggak layak. Ngomong, ngobrol. Ya. Seperti anak kecil sama Tuhan. Karena itu yang aku lakuin di awal. Kan aku bilang aku banyak percakapan yang, oh Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Sama, aku tidak berubah. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan ini gimana ya? Aku gini sih, terdapat sendiri gitu. Tuhan, ini kok aku insecure ya? Misalnya kok aku nggak pede ya ngadepin ini semua, kok aku ngerasa nggak mampu ya. Sesimpel itu kalau aku orangnya. Dan nanti Tuhan kasih sendiri jawaban-jawabannya. Jadi gimana ya, relationship aku sama Tuhan itu ya, kalau bisa dibilang aku simple aja gitu. Nggak yang kayak berdoa khusus gitu. Nggak, karena kadang apa ya, kadang bukan itu yang Tuhan mau. Percuma berdoa panjang lebar kalau doanya nggak jujur sama apa yang ada di hati. Jadi itu waktu dulu banget ya, setelah baptis gitu kan lagi proses mengampuni kan, mengampuni dan memaafkan orang gitu. Itu tuh aku inget banget ya, aku lagi cari parkiran di basement, terus Tuhan tiba-tiba bilang ini sambil sembah pujian ya. Terus tiba-tiba bilang ini, ampunin ya nak, katanya gitu. Ampunin yang mana lagi? Aku cuma jawab gitu. Kayaknya udah diampunin semua deh. Siapa lagi? Aku bilang gitu. Kamu tahu kok orangnya. Terus aku kayak, oh ya. Terus Tuhan maunya aku apa? Kan aku udah mengampuni dia setiap hari. Maksudnya I declare that. Aku bilang itu. Aku mengampuni dia gitu. Aku lepaskan ampunan. Terus Tuhan bilang gini, enggak, katanya. Ngomong, chat. Mesti minta aku kontak. Terus gini, yang bener aja dong, aku bilang gitu. Masa iya harus kontak? Yang bener aja, aku nggak pernah kontak dia setelah berbulan-bulan setelah. Aku nggak tahu kapan terakhir aku ngobrol sama dia. Yang bener aja dong, itu aku ngelawan tuh. Dia bilang enggak, ngapain? Dia bilang gitu. Tapi setelah itu kok pas udah dapet parkir, duduk, apa iya ya di kontak gitu. Dan akhirnya aku bilang ambil bete gitu, kayak anak kecil bete sama bapaknya. Aku bilang ini, yaudah deh dilakuin deh, aku bilang gitu. Karena aku sesimpel itu orangnya, betul ya. Udah deh, kadang suka ngomong sendiri gitu. Ya udah deh, dilakuin deh, nih lakuin ya. Aku bilang gitu, lihat ya lakuin. Aku lakuin. Dan ternyata orang yang aku chat, aku bilang, aku minta maaf ya, dan aku sudah maafin engkau. Tahu dia bilang apa? Aku nggak perlu minta maaf ya, ngapain, kan aku nggak salah. Wah, itu aku bete sama Tuhan. Aku bilang ini gila ya. Tuhan tahu loh respon dia bakalan kayak gini. Ini sakit lagi hatiku. Aku bilang gitu, kayak kok ini banget sih. Aku bener-bener kayak gitu loh, kayak orang ini bener-bener bilang kayak gitu. Iya, aku maafin. Kalau aku nggak perlu minta maaf ya, soalnya aku kan nggak ada salah. Yang salah kan kamu. Apa nggak diputer hatimu ibaratnya? Kan Tuhan bilang kayak, Tuhan suruh loh aku ngechat, udah aku lakuin. Terus abis itu responnya kayak gini. Dan Tuhan udah tahu loh respon orang ini tuh kayak gimana. Tapi kenapa aku masih disuruh ngechat? Ini kan nyakitin. Kok gini sih Tuhan? Aku bilang kayak gitu sama Tuhan. Nah di situ aku kayak yang, oh ya berarti gue belum purely mengampuni.
Karena kalau gue udah pure mengampuni, apapun respon orang itu gue gak akan uring. Yep. Ibaratnya gitu. Betul. Ya kan, aku gak akan ambil pusing orang udah maafin kok itu. Yep. Terus aku bilang, oke Tuhan, berarti gimana nih abis ini? Maafin lagi nih tiap hari nih. Ya udah, sampai akhirnya orang itu 2024 datang sendiri minta maaf. Wow. Pertama kalinya. Mohon maaf lahir batin. Iya. Pertama kalinya. Dan responku udah biasa aja. Di situ aku tahu, oh, aku udah maafin. Jadi kayak setiap kali mendengar kabar burung gitu tentang orang yang menyakiti aku atau apa segala macam, kayak aku udah bisa kayak diem dan tidak memberikan respon apapun. Atau aku bisa kayak yang, udahlah biarin aja, itu masa lalu gitu. Atau bahkan aku sebelum akhirnya orang itu minta maaf, aku ada di titik kayak doain orang itu loh. Dan aku udah di fase yang kalau aku ingat, aku udah gak benci. Tapi aku kayak, ya Tuhan berkati dia ya. Udah di fase yang kayak gitu. Gak tahu gimana caranya. Mungkin ada juga ya memang sempat pada saat proses pemulihan ini kan aku pergi juga ke psikiater gitu kan, dan psikiater kebetulan anak salah satu hamba Tuhan juga gitu, jadi memang dia membasiskan psikologinya di Alkitab gitu, jadi kayak ya mungkin integrasi antara psikologi dan firman Tuhan. Apa yang membuat kamu tidak takut untuk menyatakan Yesus, bahwa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jauh sebelum kita sampai di sini, ngobrol di tahun 2025 ini, dari pertama kali banget aku mau memberitahukan ke orang deket aja dulu deh, bahwa kayak, aku percaya Yesus lo sekarang gitu. Aku tuh udah hitung semuanya. Aku anaknya kebetulan mikirnya agak panjang. Jadi nggak pernah kayak yang, wah belaga gila aja nih. Nggak bisa tuh aku kayak gitu, nggak bisa. Jadi aku sudah memperhitungkan semuanya, sehingga aku sudah jauh dari dulu. Sebelum kita sampai 2025 duduk di sini, aku udah bilang sama Tuhan, ya Tuhan, kalau memang ini jalannya, kalau memang ini awal mula untukku, aku minta tolong dikuatin dari sekarang ya. Untuk ngadepin apapun yang ada di depan sana. Kunjingan orang, hujatan orang, penolakan dari keluarga, penolakan dari teman, dan yang ini, hujatan pada saat aku menyatakan kasih-Mu. Itu aku udah minta tolong sama Tuhan dari dulu. Dan itu tidak pernah lepas dari doa aku setiap malam. Siapin aku. Apapun itu, siapin aku, siapin hati aku, siapin mentalku, fisikku, semua. Tapi dari dulu aku udah ngomong sama Tuhan. Aku udah minta, karena ini hal yang akan aku lakukan, termasuk menyatakan kasih Tuhan. Walaupun terlihat sepele, ini gak gampang. Gak bisa diterima semua orang, terutama mungkin keluarga ya. Ini ada hati orang tua yang dipertaruhkan di sini. Kalau saya jalan menyatakan kebaikan-Mu, aku cuma bilang gitu sama Tuhan. Take care aja lah semuanya. Sesimpel itu aku mintanya sama Tuhan. Ini ada resikonya Tuhan, tolong dikuatin, tolong dikasih hikmat, dan tolong kuatin orang-orang yang ada di sekitarku juga. Di saat aku menyatakan iman, ya mohon maaf lah ya, kita kan semua, maksudnya nggak mungkin orang tua aku nggak sedih kalau nonton podcast ini. Paham dong? Iya, sangat paham. Tapi aku berdoa sama Tuhan, tolong dikuatin deh. Karena kalau Engkau mau aku menyatakan iman, Kau tahu loh, ini sulit.
Jadi entah gimana caranya Bapak minta tolong dikuatin semuanya. Buktinya hal sesimpel kayak tadi dia buktinya kayak pas aku bilang kayak Tuhan aku nggak tahu nih gimana pokoknya tolong kuatin orang-orang di sekitarku dan lain-lainnya. Ya buktinya sekarang puji Tuhan semuanya baik-baik aja nggak sih? Gitu loh. Jadi kayak maksud kayak ya ini yang membuat aku akhirnya kayak ya udah memang ternyata engkau memang Tuhan yang hidup gitu loh. Kau dengar semuanya dan engkau bekerja, itu betul adanya gitu. Kamu ngalami proses yang panjang dan akhirnya kamu tuh ngalamin dia. Boleh deskripsiin dalam hidupnya kamu itu Yesus. Intinya kalau orang pacaran ya ibaratnya aduh aku mah sayang banget, sayang banget, sayang banget. Bahkan sampai di fase yang kadang-kadang aku merasa nggak disayang sama Tuhan, aku tetap bilang sama Tuhan, Tuhan nggak apa-apa deh kalaupun kau nggak tolong aku tetap sayang. Karena aku sesimpel itu, balik lagi kan bahasanya, Tuhan nggak apa-apa deh kalau nggak dikasih aku tetap sayang kok, aku nggak ngambek, aku nggak marah, aku nggak bete. Bener-bener seperti anak kecil. Dan apa ya, kayaknya balik lagi semoga nggak jumawa, semoga nggak gimana-gimana, bukannya sombong itu kayaknya untuk meninggalkan itu sulit gitu. Iya. Di keadaan apapun aku nantinya untuk ninggalin Tuhan deh, akunya nih kayaknya berat banget. Soalnya di prosesnya juga nggak main-main. Dan kebaikannya itu juga nggak main-main. Aku pernah nggak punya apa-apa sampai tinggal di rumah pendeta. Aku juga pernah kehilangan banyak hal. Tapi Tuhan kan balikin lagi. Walaupun satu persatu dengan caranya Tuhan gitu. Itu masalah harta misalnya. Di bagian lain, aduh, apalagi masalah hati dan masalah pengampunan, udah terlalu ini banget, apa ya, terlalu baik sekali gitu. Jadi kalau dibilang Tuhan itu rock and anchor, ya itu benar banget di kehidupan aku gitu. Bapak yang baik, yang sayang sama anaknya, ya itu Tuhan Yesus banget. Segitunya, apa ya, dia sayang banget sama aku, dia jagain aku banget. Berasa kok kalau dijaga. Percaya deh, kalau kita memang dekat sama Tuhan, kita pasti berasa kok kita lagi dijagain. Ada hal-hal yang tiba-tiba nggak kejadian, ternyata mendatangkan kebaikan lain. Berasa banget dijagainnya. Dan apa ya, aku tuh selalu berdoa gitu supaya Tuhan tuh kadang-kadang kalau lagi hidupnya kurang rohani gitu, atau misalnya lagi ada masalah gitu, aku tuh suka bilang ya Tuhan jangan ditinggalin ya, karena aku nggak akan bisa sendirian. Aku bilang gitu, aku nggak akan mampu kayaknya untuk ngelewatin semuanya ya, apapun itu yang ada di depan. Walaupun Tuhan gak ninggalin, dan memang itu ada di Alkitab, Tuhan gak akan ninggalin, tapi Tuhan aku bisa loh ninggalin kau, aku bilang gitu. Maka berilah aku hati, berilah aku apa ya, ajarin aku gimana pun caranya untuk jatuh cinta sedalam itu sama Tuhan sampai aku nggak akan ninggalin. Karena aku juga manusia, aku bilang gitu. Aku yakin ke depannya pasti nanti aku ada kecewanya sedikit. Mau itu sama makhlukmu, mau itu sama Tuhannya sendiri, aku pasti akan kecewa. Tapi aku minta tolong buat hatiku, gimana pun caranya supaya aku gak ninggalin kau. Kejar lagi, kejar terus. Sama seperti engkau ngejar aku di awal, setiap kali aku berusaha untuk pergi. Aku selalu bilang kayak gitu sih, itu aja sih minta aku.
Tuhan mungkin nggak ninggalin aku, tapi aku bisa ninggalin. Dan itu kemanusiaan aku, kedagingan aku. Aku bisa kecewa. Jadi aku cuma bilang sama Tuhan, setiap kali anakmu yang ini berpikir aneh-aneh, aku bilang mungkin mau ninggalin atau mungkin mau ngejauh deh, kita nggak usah ngomong ninggalin. Tolong panggil lagi. Jangan berhenti panggil aku. Sampai nanti kita ketemu di surga. Itu aja sih doa aku setiap hari. Sebagai closing statement kamu untuk setiap orang-orang yang mungkin lagi nonton ini, mereka juga lagi punya pergumulan, punya masalah, agar mereka tuh datang sama Tuhan seperti kamu. Boleh kamu sampaikan apa yang pengen Salma sampaikan kepada penonton kita? Mungkin pesan aku untuk setiap orang yang nonton ini, yang punya pergumulan pribadi. Nomor satu yang harus kalian tahu bahwa memang manusia ini akan ada masalah di hidup kita. Kamu gak sendiri kalau kamu punya masalah apapun itu bentuknya. Semua orang di dunia ini ngalamin masalah. Tapi jangan pernah lupa kalau misalnya kamu sudah percaya, kamu menganggap Yesus itu Tuhan, kamu harus percaya bahwa Dia bisa menyembuhkan semuanya. Dia bisa memberikan solusi. Tapi kalaupun Dia nggak memberikan solusi, kalaupun Dia tidak memberikan jalan keluar yang langsung, percayalah, di situ adalah proses di mana Dia mendidik kamu menjadi manusia yang lebih dewasa, mengalami pengalaman Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Jangan pernah putus asa ketika kamu ngerasa Tuhan gak jawab. Karena gak jawabnya Tuhan, itu mungkin jawaban supaya kamu bisa jauh lebih dewasa lagi dalam menghadapi masalah. Jangan pernah kecewa ketika Tuhan bilang enggak sama kamu. Enggak sama keadaan kamu. Tuhan gak kasih jalan keluar. Karena Dia cuma mau anak-anaknya itu dewasa. Dan ketika nanti kamu sudah dewasa dan diproses Tuhan, kamu bisa jadi berkat buat orang lain yang mengalami masalah yang sama. Jadi apapun itu, dalam kondisi apapun itu kamu, walaupun Tuhan bilang enggak sekalipun, enggak tolong sekalipun, jangan pernah tinggalin Tuhan. Karena pasti ada pelajaran di situ. Sekali lagi thank you so much ya. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Tuhan berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian Ibu Salma Vina yang luar biasa ya. Kita sudah mungkin sering mendengarkan kesaksian beliau di banyak channel, tetapi ketika kita mendengarkan kembali beliau bersaksi, kita sungguh-sungguh tergugah. Kenapa tergugah? Karena beliau mengajarkan kepada kita bagaimana sebuah keintiman dengan Tuhan itu menjadi barometer yang sangat fundamental. Bila seseorang ingin berhubungan, berkoneksitas dengan Tuhan, dia harus intim, dan keintiman dengan Tuhan itu dibuktikan dengan Ibu Salma Vina sampai dia bilang, tidak mungkin saya meninggalkan Tuhan, karena saya begitu dekat dan terlalu sayang kepada Tuhan, seperti Tuhan terlalu sayang kepada saya. Wow, luar biasa sekali kesaksian beliau. Dan ini mengajari kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang telah bertobat lahir baru, yang sudah lama menjadi anak Tuhan, supaya kita menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita terus memancarkan kasih Kristus, memancarkan berkat Tuhan, memancarkan terang dan garam. Karena dunia ini butuh Tuhan, dunia ini butuh Yesus, dunia ini butuh kasih-Nya. Dan dari kitalah kasih itu terpancar. Setialah di dalam Tuhan, tetaplah semangat, bergairahlah terus, dan jangan menyerah. Tuhan pasti memberkati kita ketika kita terus bersyafaat, ketika kita terus bersaksi, ketika kita terus berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin, 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 amin.